kita latihan atau kita melakukan sesuatu kan pasti ada aja ya Kak bosannya, cuman tapi ya dinikmatin aja. Yang perlu dilakukan ya harus menjaga istirahat gitu, jaga fisik, pokoknya makanan juga. Nanda di kampus ini dapat beasiswa karena Nanda berprestasi di tinju. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Kusnula Syifa. Kita hari ini masih di segmen Bincang Kampus. Nah Tribuners, untuk narasumber kali ini tidak kalah berprestasinya nih Tribuners ya. Dan mudah-mudahan narasumber saya kali ini juga bisa menginspirasi Tribuners di rumah seperti dengan narasumber-narasumber sebelumnya. Yap, tepat sekali hari ini sudah hadir di sini ada Ananda. Boleh ya saya panggil Ananda? Iya. Ya. Mungkin Ananda bisa kenalan dulu nih secara pribadi dengan Tribuners di rumah. Namanya siapa dan mungkin bisa jelaskan prestasinya di bidang apa nih? Ya, nama saya Ananda Febri Aryani, biasa dipanggil Nanda. Saya dari atlet tinju di Lampung nih Mbak. Oke, jadi atlet tinju ya di Lampung ya. Nah, Ananda mungkin bisa boleh ceritakan dan berbagi pengalaman dengan Tribuners di rumah. Kira-kira Ananda tuh dari kapan sih udah mulai suka olahraga boxing atau tinju ya? Kalau nggak salah nih. Kalau dari ikut tinju dari awal tuh waktu dari tahun 2017. Sebenarnya latihan dari SMA Kak. Oke, dari SMA kelas 3. Dulu latihannya di Palembang, pindah ke sini. Jauh banget ya? Iya, terus di sini dapat info ada tempat latihan di sini di Cimeng. Jadi latihan di sini sampai sekarang Kak. Oke, kenapa kok suka olahraga tinju gitu? Kenapa? Kan cukup ekstrim ya kalau untuk sebagian wanita gitu kan. Kenapa nggak ngambil olahraga yang mungkin lebih girly ataupun olahraga yang lebih ringan gitu? Iya, karena itu tinju ini kan jarang yang minat ya Kak kalau perempuannya, karena benar. orang taunya olahraga keras gitu. Waktu itu mikirnya, kayaknya menantang nih, jarang yang ikut. Terus dulu juga pernah berat badan aku tuh sampai 66 kilo Kak. Jadi ikut tinju bisa turun tuh beratnya. Oke, jadi ikut tanding. Jadi memang ada benefit dan manfaatnya juga ya, selain karena ini olahraga, tapi bisa membuat tubuh kita tuh sehat. Bahkan Anda sendiri bisa turun berapa kilo tadi ya? Iya, dari waktu itu sempat 66 kilo, pernah turun ke 51 kilo. Wow, berarti udah lumayan cukup lama ya Nanda. Nah Nanda mungkin bisa ceritakan nih dengan Tribuners di rumah, apa sih yang membuat Nanda itu mencintai banget nih, bahkan sekarang kan udah menjadi atlet ya gitu, atlet tinju ini. Apa sih yang membuat Nanda tuh keeping in tinju atau boxing inilah gitu? Iya, dari tinju kan selain dapat kesehatan, kita juga kalau misalkan kita berprestasi bisa dapat ini Kak, di dunia pendidikan itu beasiswa. Beasiswa. Jadi Nanda di kampus ini dapat beasiswa karena Nanda berprestasi di tinju. Oh iya? Iya. Wow, keren banget loh Tribuners. Berarti ini bisa kita simpulkan ya Nanda bahwasanya ternyata cabang-cabang olahraga yang lain itu salah satunya seperti tinju ini itu bisa membawa prestasi, bahkan menjadikan kita itu dapat beasiswa gitu ya di bidang pendidikan. Oke, Nanda bisa dong ceritain kenapa sih dari mana kok bisa dapat beasiswa di bidang pendidikan tuh, gimana tuh awalnya? Awal-awalnya dulu pelatih kan kuliah di yang kampus Nanda sekarang ini juga. Terus ada info katanya beasiswa jalur atlet. Jadi info dari pelatih dan ya itu Kak. Langsung masuk ya. Memang benar-benar itu jalur prestasi ya, prestasi olahraga. Iya. Gitu. Dan itu memang dibiayai sampai S1. Dibiayai itu dari semester 1 sampai semester 8. Oke, semester 1 sampai dengan semester 8 ya, berarti jenjang S1 lah ya gitu ya. Luar biasa loh Tribuners, ternyata memang olahraga itu tidak hanya sebagai kebugaran aja ya Nanda, tapi juga itu bisa membawa prestasi dan juga membawa seperti Nanda ini rezeki lah gitu ya.
Nanda mungkin bisa ceritakan apa sih yang ada dalam gerakan-gerakan tinju itu yang mungkin itu menjadi perbedaan gerakan sama olahraga yang lain? Kalau pukulan-pukulan di tinju tuh ada 4 ya Kak. Ada jab, strike, hook, sama uppercut. Oke. Ya itu Itu apa aja tuh, mungkin bisa diperagakan kan? Kalau jab itu ini pukulan tangan depan, itu jab. Kalau strike itu pukulan tangan belakang. Kan kita kuda-kuda satu kaki yang paling kuat di belakang, misalkan strike-nya di belakang, ini yang kanan. Kalau misalkan itu jabnya di depan, jadi jab, ini strike, ini hook, pukulan mengait ke dalam, uppercut ke bawah gitu ya. Oke. Jadi itu yang membedakan. Kalau di tinju ini apakah ada main kaki juga? Oh enggak. Kalau tinju tangan aja. Oh berarti memang fokusnya ke tangan ya? Iya. Kalau dalam perlombaan itu poin-poin apa aja sih Nanda mungkin yang menjadi penilaian dari dewan juri? Dari pukulan yang banyak masuk, pukulan bersih yang dihitung Kak. Jadi pukulan yang telak itu biasanya ya dewan yang di bawah itu ya, dewan jurinya itu yang nilai. Pukulan bersih ya itu yang masuk. Gitu. Pukulan bersih itu empat pukulan tadi itu ya yang masuk poin? Iya. Oke, luar biasa loh Nanda. Berarti sekarang sudah semester berapa nih Nanda? Sekarang semester 9 ini lagi nyusun skripsi. Lagi nyusun skripsi ya Tribuners. Nah Nanda, selain itu prestasi apa aja sih sampai sejauh ini yang sudah Nanda tempuh dan dapatkan di olahraga tinju ini? Kalau terakhir itu kan kemarin ada kejuaraan Porprov Lampung, Nanda alhamdulillah juara 1. Dulu pernah lolos PON juga di Papua mewakili Lampung. PON juga di Papua mewakili Lampung, luar biasa loh Tribuners, ini memang benar-benar sudah atlet ya. Oke, Nanda, kenapa sih ada nggak ketertarikan dengan olahraga lain selain tinju? Udah cinta sih kayaknya sama tinju Kak. Cinta ya. Okay. Jadi memang pengennya di tinju aja, jadi atlet tinju. Tapi ada nggak sih pernah merasakan kayak boring atau kayak gimana gitu dalam suatu olahraga? Ya namanya kita latihan atau kita melakukan sesuatu kan pasti ada aja ya nggak bosennya, cuman tapi ya dinikmatin aja. Dinikmatin ya. Apa yang bisa Nanda dapatkan sih dari menekuni olahraga ini selain pendidikan beasiswa, selain pendidikan, olahraga dan juga kesehatan ya tadi? Ya kita kalau misalkan kejuaraan itu Kak dapat reward juga dari pemerintah biasanya. Jadi memang ada reward ya untuk atlet-atlet yang memang menang dan mewakili Lampung ya tadi. Oke, luar biasa. Apa pengalaman yang mungkin sampai sejauh ini Nanda bisa cerita dengan Tribuners di rumah bahwasanya saya sampai sejauh ini berkat tinju nih gitu? Berkat tinju sih sejauh ini alhamdulillah bisa. Kan kalau tanding keluar itu bisa ketemu sama orang-orang dari provinsi lain, teman-teman yang lain. Jadi ketemu sama banyak orang, jalin silaturahmi itu sama lebih banyak orang lagi gitu Kak. Benar-benar. Jadi memang menambah temen, nambah wawasan juga ya. Jadi memang tidak hanya sekedar olahraga saja nih Tribuners. Nah mungkin Tribuners di rumah yang mempunyai minat ya dan juga bakat di boxing, tinju itu bisa banget nih ya. Ini menjadi peluang Tribuners loh untuk bisa berprestasi seperti Ananda ini. Mungkin ada kalau Tribuners mau bergabung gitu bisa nggak Nanda? Bisa Kak. Di sini di tempat latihan yang Nanda latihan ini ada di alamatnya di Jalan Sultan Badarudin di Kelurahan Gunung Agung, Kecamatan Langkapura, Gang Lestari Bawah. Di situ Kak alamatnya. Oke, di situ ya. Nanda, kan kita berbicara tadi ya tentang olahraga boxing atau tinju nih ya Tribuners yang mungkin salah satu menjadi olahraga ekstrim. Nanda pernah nggak sih dalam pertandingan ataupun lagi latihan itu mungkin ada cedera gitu? Alhamdulillah kalau sejauh ini cedera yang terlalu berat itu enggak sih Kak. Cuman kalau misalkan kayak udah libur beberapa hari latihan terus mulai latihan lagi itu badannya sakit-sakit itu biasa kata pelatih sih adaptasi anatomi. Jadi ya gitu-gitu aja sih Kak. Jadi kalau biasanya mendapatkan informasi perlombaan itu dari mana? Informasi perlombaan biasanya dari pelatih juga. Dari pelatih juga. Apa yang dipersiapkan dari jauh hari untuk bisa ikut lomba itu? Yang pasti kalau itu pasti ada TC ya Kak.
Jadi sebelum ada pertandingan itu biasanya kita latihan mulai pagi sore. Jadi satu hari itu latihannya 2 kali gitu. Satu hari 2 kali latihannya? Pagi sore. Pagi dengan sore. Itu jamnya ditentukan oleh pelatih atau bagaimana? Iya, biasanya kalau pagi itu kan dari jam 7 sampai selesainya, tergantung kita materinya kan. Kalau sore itu jam 4 sampai selesainya juga. Tapi dalam olahraga tinju ini ada nggak sih olahraga yang hampir mirip-mirip dengan tinju gitu? Ada, udah banyak Kak mulai di sini. Mirip-mirip tinju itu yang Muay Thai, tapi dia pakai tendangan juga. Terus dia pukulannya ada elbownya. Terus ada kickboxing, tapi dia pakai tendangan. Kalau kickboxing. Kalau kickboxing. Tapi kalau tinju atau boxing aja nggak ada? Enggak, itu pukulan aja. Apa yang perlu dilakukan sih Nanda untuk bisa menjadi seorang atlet? Yang perlu dilakukan ya harus menjaga istirahat, gitu, jaga fisik, pokoknya makanan juga dijaga ya. Untuk stamina tubuhnya? Stamina tubuhnya ya biasanya minum vitamin gitu ya. Tapi kalau untuk mau ke perlombaan itu persiapannya berapa lama sih kira-kira, kayak waktu ke PON kemarin tuh? Itu berapa lama? PON kemarin itu TC-nya sebenarnya 1 tahun ya Kak. Karena kita kemarin COVID, jadi itu TC-nya 2 tahun. Oke, TC-nya 2 tahun. Tapi itu sudah cukup matang nggak menurut Nanda sendiri? Iya, cukup sih Kak mungkin ya kalau. Itu berarti dalam 2 tahun itu latihan juga tuh ya? Latihan yang satu hari 2 kali itu? Iya. Wow, itu hampir setiap hari berarti? 1 minggu itu 10 kali latihan. Wow. Itu nggak capek maksudnya gimana? Kalau dibilang capek ya namanya latihan ya Kak, capek, tapi ya itu kan untuk ini persiapan kita juga gitu. Tapi PON kemarin dapat juara 1 ya? Itu belum. Oh belum. Kalah dari provinsi NTT kemarin. Oke. Tapi setidaknya sudah mewakili Lampung ya dari cabur tinjunya nih Tribuners. Nah, Tribuners ini bisa menjadi referensi dan juga rekomendasi nih untuk Tribuners yang ingin bergabung bersama dengan teman-teman tinju ya. Tadi bisa langsung saja mendatangi alamat yang sudah Nanda paparkan dan jelaskan tadi, bisa bergabung. Nanti siapa tahu kan dari tinju ini Tribuners yang berprestasi bisa juga mengikuti jejak Nanda, yaitu sebagai penerima beasiswa dalam cabang olahraga atau atlet nih ya dari universitas-universitas tertentu gitu. Nah Nanda, ada pesan-pesan nggak sih untuk Tribuners dan teman-teman di rumah yang pengen seperti Nanda dan khususnya yang pengen bergiat dan berbakat di bidang tinju ini? Pokoknya buat teman-teman di rumah semuanya selalu jaga kesehatan, jangan lupa selalu berolahraga, dan juga kalau bisa bela diri, karena kita kan bisa untuk jaga diri kita, apalagi perempuan. Oke, jadi menurut Nanda kita sebagai perempuan itu harus bisa juga ya membela diri gitu ya. Nah dengan salah satunya itu Tribuners bisa mengikuti beberapa cabang olahraga bela diri, dan ada salah satunya khususnya ini yaitu tinju nih ya Tribuners. Ya terima kasih banyak untuk Nanda selaku dari atlet kita pada hari ini ya, atlet tinju nih Tribuners ya, dan mudah-mudahan dengan tayangan kita pada hari ini bisa menginspirasi Tribuners di rumah dan tentunya bisa menjadi rekomendasi Tribuners dalam memilih cabang olahraga bela diri. Masih bersama dengan saya Kusnula Syaifah di sini, tentunya pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.